Ternyata dia tamu VVIP di Solo, Reza Halid itu. Menikah anaknya Presiden Jokowi di Solo, Gibran. Tahu-tahu datang Reza Halid pakai jet pribadi. Dijaga khusus, difoto khusus. Wah, mulai ini saya. Kok kayak begini nih? Kok musuh kita jadi VVIP? Nah, pulang Pak Sudirman nanya ke Joko Widodo, Pak, kenapa Pak? Reza Halid jadi tamu VVIP, sementara kita perang. Nah, saya udah mulai curiga, ini orang ini ada main nih antara Joko Widodo sama Reza Halid nih. Nah, apa kata dia? Nyatakan undangan saya dijual, diatur-atur oleh orang lain. Itu alasannya Joko Widodo. Dalam hati saya, ini orang ini memang pembohong nih. Masa begini aja bohong? Kalau di undangan itu bukan dia yang undang, nggak mungkin dong VIP, nggak mungkin dong minta foto, ya kan? Logikanya. Nah, setelah itu mulai kata-kata jangan digua nih, dimulai kita dihalangi untuk melanjutkan. Nah, setelah itu kan ada nikahan putranya Setia Novanto. Nah, kita diminta menghentikan kasus Papa minta saham. Kasus Papa minta saham, setelah itu loh kok dihentikan. Nah, sampai saya Pak Sudirman Said menyatakan itu rekaman ada di Said Didu semua. Jadi kalau saya menghentikan pun Said Didu menghentikan susah. Nah, saya dipanggil oleh petinggi banget negeri ini, saya menyatakan saya tetap akan jalan walaupun Anda menghilangkan saya akan tetap jalan membongkar kasus Bapak minta saham. Nah, saking pemain wataknya Joko Widodo, sore itu dia konferensi pers sekitar 5:30 menyatakan aku ora sudi namaku dicatut oleh Reza Halid. Lah, dia baru beberapa jam lalu melarang kita melanjutkan kok pura-pura pahlawan. Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya setelah itu semakin akrab antara Reza Halid dengan Joko Widodo. Setiap ada acara Reza Halid hadir. Nah, loh kok kayak begini? Akhirnya muncullah 2018 dan itu terjadi 2018 terjadilah korupsi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Agak lesu sedikit ya. Ya, saudara sekalian, tadi dari Said Didu bicara tentang kasus korupsi yang melibatkan Reza Halid. Reza Halid ini raja minyak. Kalau ngomong minyak ya Pertamina. Dulu ada Faisal Basri, dalam tanda kutip di-hire, almarhum Faisal Basri ya, di-hire oleh Menteri SDM Sudirman Said. Bicara mengenai tata kelola migas. Kemudian kita tahu Sudirman Said itu adalah staf khususnya Said Didu ya, Sudirman Said Didu. Dan ketika ada kasus Papa minta saham, ya Said Didu itu staf khususnya Sudirman Said, dan Sudirman Said terjengkang setelah itu terpaksa mengakhiri jadi menteri bareng Anies Baswedan ya. Pada tanggal 27 Juli 2016 beliau di reshuffle ya bersama Tom Lembong kalau tidak salah. Tetapi ini bukan kaitan soal Reza Halid dan lain sebagainya, tetapi kita ingin membahas mengenai apa sih? Karena itu ini ada teman saya Lisa Noviani. Lupa terus namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi ada apa yang mau mau dipermasalahkan, Reza Halid atau korupsi Patraniaga atau apanya? Silakan. Yang mau dibahas sebenarnya apa yang didapatkan, remunerasi yang didapatkan para komisaris yang ditempatkan di perusahaan-perusahaan di Pertamina ya dalam 10 tahun terakhir. Sebenarnya pengen melihatnya di masa pemerintahan Jokowi. Tapi mungkin sebelumnya kita awali dengan, karena ini menariknya karena terinfokan korupsi yang sangat besar yang terjadi di lembaga tersebut. Ya, ada dua ya, RH ya. Satu adalah yang baru ditetapkan di bulan Juli 2025 ini, Reza Halid sebagai tersangka bersama 16 orang lainnya. Mainnya di migas dia? Mainnya di migas, itu masalah tata kelola minyak. Itu katanya korupsinya terjadi dari tahun 2018 sampai 2023. Nilai korupsinya 285 triliun. Mas Allah, nggak bayang itu sebanyak apa tuh duitnya ya. Nah, padahal di bulan Februari 2025 kita juga dikagetkan dengan korupsi yang super besar, mega besar, yang nilainya itu
Aduh, sangat mengerikan, 965 triliun. Di mana saat itu di bulan Februari sudah ditetapkan 5 tersangka. Tersangka utamanya adalah Direktur Utama Patra Niaga, yaitu Rifa Siahaan. Dan ada juga anak Riza Halid juga ya? Ada anak Riza Halid juga. Dan kalau ini masalah oplosan. Jadi bagaimana Pertalite itu dioplos sehingga diakuin sebagai Pertamax ya, RON 92. Jadi RON 98, RON ini. Ya, sorry maaf kabelnya. Nah, Sini. nah ya, oke. Oke. Ditarik sedikit. Ditarik ini ya. Nah, ditarik Mas. Kita tarik sini, nah biar rapi ya. Oh. Nah, gitu. Oke. Oke. Jadi dua mega korupsi yang sangat luar biasa ini jadi membuat saya tertarik gitu ya, Raya. Kita tertarik untuk membahas sebenarnya mereka ini kekurangan uang nggak sih sehingga sampai korupsi luar biasa besarnya yang merugikan negara sampai pasti. Ya, tapi tidak relevan, Lis. Karena yang kita akan yang kita akan ungkapkan itu kan gaji direksi dan komisaris Pertamina ya. Ya, tetapi maksudnya dulu-dulu ya ada juga korupsi di Pertamina itu. Artinya begini. Kalau lingkaran korupsi itu masih di Pertamina itu gawat juga karena gajinya gila-gilaan ternyata kan. Iya. Oke, silakan. Ya, apakah ada ini ekuivalennya malah semakin besar gaji semakin besar korupsi? Iya, memang saya pernah ngomong sama Chandra M. Hamzah ya. Itu yang namanya mantan komisioner KPK ya, waktu itu jadi komisioner KPK. Katanya yang namanya gaji itu tidak menentukan bahwa korupsi tidak terjadi. Tetapi kalau kebutuhan minimum tidak terpenuhi, nah baru itu pasti korupsi. Jadi intinya adalah gaji itu harus cukup untuk kebutuhan minimum, makan, sandang, papan. Tapi kalau sudah lebih dari itu, bukan lagi korupsi by need, tapi karena greed, karena serakah gitu ya. Jadi sekarang ada istilah baru serakah nomik dari Presiden Omon-Omon. Istilah yang keren ya, serakah nomik gitu ya. Ya, serakah nomik katanya. Ini bukan lagi sosialis, bukan lagi kapitalis, ini serakah nomik katanya. Tapi tadi apakah kita cuma sekedar mendapatkan angin surga Omon-Omon atau memang itu sebuah hal yang ingin dilakukan Prabowo untuk memakmurkan negeri ini atau memeratakan negeri ini? Silakan. Oke. Kita sekali lagi saudara sekalian, kita bicara tentang gaji whatever it is ya. Gaji pengurus Pertamina, baik direksi maupun komisaris, at least dalam 10 tahun terakhir ini. Dan dalam 10 tahun terakhir ini ada teman saya tuh namanya Alexander Lay. Dulu dia seorang aktivis ya kan, pernah di ICW dan lain sebagainya. Tapi begitu jadi komisaris Pertamina, saya tidak pernah lagi mendengar statement dia di publik ya kan, karena mungkin dia staf khusus Pratikno juga gitu ya. Oke, silakan. Di bahasan kali ini kita akan coba menampilkan itu adalah gaji dan profesional yang ada di manajemen Pertamina dari tahun 2014 sampai 2025. Sebelum potong pajak itu ya kayaknya. Sebelum potong pajak dan sudah termasuk tantiemnya. Ya, jadi rata-rata ya. Iya, tapi nanti di fokusnya yang lebih difokuskan itu adalah di komisaris. Karena komisaris ini kita akan lihat profilnya juga. Kita asumsikan kalau direksi itu profesional ya, RH ya. Tapi kita akan lihat profil komisaris ini seperti apa sih sepertinya. Kadang-kadang politik juga gitu ya. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat nama-nama komisaris yang baru dilantik hasil RUPS-nya Pertamina di bulan Juni 2025 itu direktur utamanya itu Simon Aloysius Mantiri, wakil direktur utama adalah Oki Muraza, direktur manajemen risiko Ahmad Siddiq, direktur strategi asalnya di Daria Saputra, direktur logistik Jafi Arizon Suwardi, direktur keuangan Emma Sri Martini, direktur penunjang bisnis Eri Sugiharto, direktur transformasi dan kelanjutan bisnis Agung Caksono, dan direktur SDM Andi Arfianto. Nah, kita akan coba fokus di yang baru dilantik bulan Juni. Direksinya oke ya. Kalau komisarisnya dulu sebentar. Direktur utama ini Simon Aloysius Mantiri. Ini konon orang Gerindra konon ya. Coba kita buka Simon Aloysius Mantiri. Maksud saya yang sebenarnya seperti ini juga tidak lepas dari apa istilahnya. Nah ya, coba kita masih muda nih. Dia tahun 45 tahun tuh ya. Coba kita bacakan. Nah, Lisa harus bacakan dulu profil Simon. Simon Aloysius Mantiri adalah Direktur Utama Pertamina sejak 4 November 2024. Setelah sebelumnya menjadi Komisaris Utama dan Independen Pertamina menggantikan Basuki Cahayapurnama yang mengundurkan diri. Ini nggak masuk akal nih. Dia dari komisaris kok tiba-tiba menjadi ini. Ini orang Gerindra ini. Iya. Kalau saya nggak salah ya. Coba kita lihat ya. Coba lihat. Simon adalah alumni SMA Taruna Nusantara. Nah, kan? Taruna Nusantara. Bukan itu kaitannya. Ya, Simon adalah alumni SMA Taruna Nusantara angkatan 6. Setelah lulus SMA, ia berkuliah di Institut Teknologi Bandung mengambil jurusan Teknik Kelautan dan lulus pada tahun 2003. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan pasca sarjana di kampus yang sama, Institut Teknologi Bandung, dengan fokus pada bidang School of Business and Management dan meraih gelar MBA. Pada tahun 2003 ia mengikuti Rising Public Leaders Program di Blavatnik School of Government Universitas Oxford ya.
Ini pintar pastinya ya, karena dia ikut. Tapi ya berapa lama trainingnya ini ya. Selain itu juga pernah mengenyam pendidikan short course Executive Education di Universitas Tsinghua Tiongkok. Aduh, kalau cuma short course aja saya juga berapa kali ada short course. Pernah short course di Washington, di Washington, di Georgetown University, pernah short course di Birmingham University ya. Kalau cuma short course, tapi ya ngambil LLM juga di Amerika ya. Kemudian setelah lulus dari Institut Teknologi Bandung di tahun 2003, ia mulai bekerja di China National Offshore Oil Corporation sebagai engineer pada Blok Southeast Sumatera. Pada 10 Juni 2024, ia ditunjuk sebagai komisaris utama dan independen menggantikan Basuki Cahayapurnama yang mengundurkan diri karena akan fokus memenangkan gelar Ganjar Pranowo pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. Tuh kan, partai benar kan? Iya. Partai Gerakan Indonesia Raya. Hingga tahun 2020, Simon pernah menjabat sebagai bendahara Dewan Pimpinan Pusat DPP Gerindra. Ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, Simon diminta untuk meninggalkan jabatan di partai karena ikut bergabung dengan Kementerian Pertahanan. Oh, luar biasa ya. Saat pemilihan umum Presiden Indonesia 2024, ia bertindak sebagai wakil bendahara tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran. Jelas ya. Yeah. Maksud saya, politis banget ya, walaupun latar belakangnya profesional ya, tetapi tidak profesional murni. Dia profesional yang berpolitik. Kalau kita lihat karir profesionalnya itu sebentar sekali ya di Offshore Oil Corporation itu ya, karena ya mungkin cuma pengalamannya cuma 10 tahun aja di oil company itu. Tapi ya whatever it is, itulah pilihan dari Prabowo Subianto. Kalau begini nggak mungkin, bukan Prabowo, pasti Prabowo, apalagi ada embel-embel Gerindranya, Taruna Nusantara dan lain sebagainya. Oke. Profil Oki Muraza ternyata mirip-mirip. Jadi dari SMA Taruna Nusantara juga, yang melanjutkan kuliah di ITB dan berkarir beberapa di perusahaan energi. Selanjutnya juga ditarik pastinya oleh Prabowo ya untuk menjadi wakil direktur utama. Oke. Yang menarik sebenarnya, saya tuh agak fokusnya di komisaris soalnya. Nggak apa-apa. Kita akan saling mengisi aja karena kadang-kadang kita cuma fokus komisaris, lupa kalau yang namanya direksi itu belum tentu semuanya profesional. Ini dua orang ini sama-sama dari SMA Taruna Nusantara. Dari Gerindra juga nggak? Bukan. Oke, sebentar. Belum baca ininya ya. Oke, Muraza. Oke, enggak apa-apa. Lanjut ya, dia juga lanjut ke ITB. Di Sarjana Teknik Kimia ITB, terus dia lanjut di Magister di Teknis University Delft, TU Delft yang khusus keteknikan ya di Belanda. Sampai S3, PhD. Oke. Ada keterangan soal ininya nih, partainya di sini. Ya kalau begitu ya yang profesional betul jangan-jangan Oki Muraza sebenarnya. Oki Muraza ini dia karena berkarirnya juga di perusahaan energi dan backgroundnya juga sampai PhD juga dari teknik di Belanda. Bahaya sekali kalau yang begini-begini kemudian penunjukannya politis banget ya. Tapi oke, nanti sampai ke direksi ya. Mental tidak korupsi dan tidak melayani Tuhan itu mental yang sangat spesial bagi orang-orang spesial. Karena Anda boleh ya pintar apa-apa, tapi kalau mental anti korupsinya nggak kuat, tidak berani menentang atasan yang mau cawe-cawe, maka Anda bukan pemimpin yang spesial dalam tahap itu. Tapi kalau misalnya berani menentang gitu terus langsung disingkirkan? Ya apa boleh buat lah, kan dia harus kasih pesan ke publik. Iya kan? Karena kalau setiap orang nurut semua ya susah negara ini kan. Iya. Yang warnanya relatif seragam sebenarnya di komisaris Erham. Itu hampir semuanya sebenarnya tim suksesnya TKN Prabowo Gibran. Mulai dari komisaris utama dan independen yaitu Iwan Bule, Muhammad Iriawan, dan ternyata dia memang memiliki keturunan Jerman dari ibunya. Jadi memang dipanggil Iwan Bule itu memang cuman saya merasa tidak fairnya dengan Iwan Bule ini, dia adalah istilah gubernur ini. Gubernur penjabat di Jawa Barat. Kan itu kan tidak fairnya kan begitu. Betul. Kemarin itu ya PLT ya. Iya, dia PLT tapi dia juga tim sukses secara langsung dan maupun tidak langsung. Karena memang itulah maksudnya. Ya, tahun 2023 dia sudah jadi pengurus Gerindra. Ya, sudah masuk ke Gerindra. Setelah selesai sebagai Kapolda. Bukan penjabat Gubernur Jawa Barat Iwan Bule ini. Luar biasa kan? Oke, apa lagi? Iya. Dan dia juga menjadi tim sukses TKN Prabowo Gibran. Ya. Terus wakil komisaris utama itu Todo Tua Pasaribu. Itu sebenarnya wamen inventaris di BKPM. Tapi sekaligus juga dia itu sebenarnya tim sukses juga TKN Prabowo Gibran. Sama. Komisaris independen Condro Kirono ini juga seorang, kalau nggak salah polisi ya. Polisi juga. Seorang polisi. Dia pernah menjadi tim sukses juga, tapi pernah menjadi Kapolda Jawa Tengah. Iya. Itu pokoknya kebun duriannya ada berapa hektar tuh di Bogor. Pernah ke sana? Pernah ke sana. Waduh. punya Condro Kirono. Gimana nggak pendapatan miliaran per bulan ya kan? Bukan yang itu, yang Warsopam itu bukan? Warsopam bukan yang di Bogor. Pokoknya dekat tanah mantan rektor UI itu ya. Oke. Nah, kalau yang seperti ini terlihat seperti profesional, itu adalah komisaris independen Raden Ajeng Sundaryani
Ini dia itu adalah alumni Trisakti dan berpengalaman bekerja di perusahaan minyak internasional, global, Halliburton dan sebagainya. Ya. Jadi dia terkesan memang orang profesional yang ditempatkan sebagai komisaris. Oke. Terus itu doang ya kayaknya. Kalau Nani Ede yang ini kita tahu persis itu adalah orang dekat Prabowo dari dulu, jurnalis senior dan sudah sejak beberapa mungkin udah lebih dari 10 tahun ya nempel di Prabowo dan akhirnya dapat komisaris di Pertamina, di holdingnya. Itu ibaratnya hadiah bagi kesetiaan. Iya. Benar-benar hadiah dari kesetiaan. Dia sangat membela banget tulisan-tulisannya. Dulu saya sempat temenan di Facebook soalnya. Ya, saya juga kenal secara pribadi sih. Pernah juga ketemu di rumah Prabowo sama Nani Esda yang ini. One day saya diundang oleh Prabowo 2 kali ke rumahnya gitu ya. Ketika dia berminat maju sebagai capres. Iya. Dan setelah itu tindak lanjut timnya menghubungi saya untuk jadi tim sukses, tapi saya tidak mau. Apakah saya menyesal? Tidak. Saya bilang, saya menganggap Jokowi itu gagal. Karena Jokowi gagal, ya sudah, saya tidak mau orang yang kemudian nempel Jokowi untuk memenangkan pertarungan. Ya, padahal dulu Nani termasuk yang kritis sekali ke Jokowi gitu. Ya, itulah. Di slide 4 ada foto-fotonya, itu foto-foto 7 komisaris ini ya itu ya. Di slide 4 yang pakai jilbab ini Nani SD yang. Nah, Heru Pambudi tahu nggak? Heru Pambudi itu profesional di Kementerian Keuangan, tapi dia sudah cukup lama, sering banget jadi komisaris di Pertamina. Nggak bisa profesional, ini ASN. Kok profesional? Dia tuh sekjen kalau nggak salah. ASN dia. Sekarang sekjen dulu profesional. Dulu pernah menjadi pernah menjadi Dirjen Pajak. Oh iya. Heru Pambudi. Dia sering sekali menjabat sebagai komisaris. Bukan sering sekali. Yang namanya eselon 1 di Kementerian Keuangan itu sampai mati dia muter sampai pensiun muter di ring-ring 1 BUMN. Jadi kalau misalnya Anda punya jabatan eselon 1 di Kementerian Keuangan, Anda tinggal muter di Pertamina, Telkom, Himbara, kemudian Main ID dan lain sebagainya. Makanya kita harus bongkar praktik-praktik seperti ini. Sorry to say ya. Jadi inilah yang namanya jabatan rangkap yang melanggar undang-undang tentang perlindungan konsumen. Bukan pelayanan publik. Ya, karena kan akan ada konflik of interest pastinya ya. Tapi yang jelas undang-undang tentang pelayanan publik itu melarang yang namanya jabatan rangkap. Itu cetowelo bukan ini. Jadi Anda harus baca pasal 17 kalau tidak salah ya. Coba kita baca ya. Jadi undang-undang tentang pelayanan publik ya. Itu pasal 17 saya bacakan sepersis-persisnya ya. Oke, coba saya mau lihatkan ya. Itu benar-benar memang melarang yang namanya jabatan rangkap. Oke. Dan itu tidak bisa diartikan lain. Wah, ini tidak ada kata Erick Thohir. Tidak ada larangannya. Gimana nggak ada larangannya? Clear, jelas gitu. Clear, jelas, kecuali kalau Anda kemudian merasa tidak perlu nurut. Kalau tidak perlu nurut ya sudahlah, ya kan? Tapi kalau Anda mau nurut, itu nggak bisa, ya. Mana undang-undangnya? Kok tiba-tiba undang-undang tentang pelayanan publik ini? Oke, coba kita lagi buka. Nih ya. Pasal 17 nanti saya tunjukkan ya. Ini berkali-kali saya tunjukkan ini ya, saya mengingatkan ya, suatu saat saya harus ke MK, kita harus mempermasalahkan ini, Liz. Iya, betul. Karena kalau tidak, waduh. Akan terus ini udah 30. Waktu kita bahas waktu itu 26 wamen RH. Nah, sekarang udah 30 wamen yang menjabat sebagai komisaris. Harusnya data itu di-update terus, Liz. Jangan tidak ada nih ya. Pasal 17, pelaksana dilarang. Pengertian pelaksana itu adalah pelaksana pelayanan publik. Siapa pelaksana pelayanan publik? Ya, semuanya lah. Pelaksana pelayanan publik itu ya tentu termasuk menteri, wakil menteri, semua ASN itu pelaksana pelayanan publik. Karena pada dasarnya pejabat itu adalah pelaksana pelayanan publik. Nggak ada dia nggak pelayanan publik. Nah, pelaksana dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Kan jelas ya? Sangat jelas. Instansi pemerintah, menteri, wakil menteri, dirjen, sekjen itu instansi pemerintah semua. Kemudian badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara. Mereka orang BUMN rangkap sana. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda mau jadi BUMN aja atau menteri aja atau wakil menteri aja? Boleh milih. Iya, betul. Jadi ketika Anda dari BUMN, Anda nggak boleh jabat wakil menteri. Atau sebaliknya, wakil menteri tidak boleh jabat di BUMN. Demikian juga dirjen, sekjen dan lain sebagainya. Nanti saatnya kita harus mempermasalahkan ini ya. Ya, karena selain remunerasi itu mereka jadi powerful banget gitu ya. Komisaris, wakil menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Nah, kita belum bahas ini Bambang Suswantono. Bambang Suswantono ini dirjen di ESDM, militer juga. Iya, militer dan pastinya Irjen juga. Irjen di ESDM masih aktif. Sekarang menjabat Irjen di ESDM. Ya kan? Coba seharusnya dia tidak boleh tuh kalau dia masih kalau dia masih masih Irjen, masih aktif, menjabat, dia sebagai komisaris Pertamina juga. Kita lihat Bambang Suswantono ya. Letnan Jenderal TNI Marinir
Bambang Suswono lahir 25 Juli 65, adalah seorang tapi udah pensiun ya, adalah seorang purnawirawan TNI Al-Nasa. Ya, sudah pensiun tapi sekarang menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian SDM. Ya, bayangkan. Kita juga bingung itu. Yang kita tahu Irjen itu jabatan eselon 1, kok tiba-tiba bisa ya langsung lompat begitu. Terus oke, nggak apa-apa, kasihan yang membangun karir di situ. Ya kan? Ya. Oke, siapa lagi, Riz? Kita masuk ke yang tahun 2024 ya, RH ya. Gaji dong. Gaji 2025 itu belum terinfo kan, karena ini mestinya kan based on ini. Tapi karena based on laporan tahunan 2025 karena mereka baru diangkat tahun 2025. Oke, nanti baru ke tahun 2026 ya. Jadi Nani SD yang sebagai orang baru belum bisa menikmati. Tapi diasumsikan untuk penghitungan di akhir itu gajinya disamakan saja dengan tahun yang sudah ada 2023 sebenarnya minimal ya? Karena 2024 juga belum terinfokan. Jadi minimal sama, dianggap sama lah dengan 2024. Oke. Jadi kita bahas yang ini aja dulu ya, profesional dulu ya, Jaya RH ya. Nah, di tahun 2024 ini profesionalnya itu beberapa mirip dengan tahun 2025 karena komisaris utamanya tuh sudah Muhammad Iryawan. Di bulan Februari tahun 2024. Tapi wakil direktur utamanya berganti. Wakil komisaris Riko Migantoro. Karena Aloysius Mantiri beda orang ya. Iya. Bayangkan. Karena di bulan Februari itu Ahok Basuki Cahayapurnama mengundurkan diri. Iya. Jadi itu ada perubahan di situ aja. Dan di situ hebatnya padahal sudah menikmati hidup, tapi dia tahu cepat atau lambat dia pun akan digeser gitu kan. Lebih baik mengundurkan diri. Tapi dalam sebuah wawancara, bukan wawancara ya, mungkin doorstop atau apa ngobrol dengan wartawan, Ahok waktu itu pernah mengaku yang saya terima sebagai komisaris utama itu 170 juta per bulan. Oh, itu honornya doang. 170 atau 180 itu honornya doang. Iya, bilangnya gitu. Ya, tetapi kan tidak termasuk tantiem. Tantiem, remunerasi dan lain-lain kan jauh di atas 170 juta. Bisa miliaran itu tantiem. Karena tantiem itu bisa double digit. Iya. Terimanya. Jadi kadang-kadang yang mereka tonjolkan itu cuma honor. Kayak saya dulu waktu di Jasa Marga, pertama masuk honor saya 70 juta. Pas keluar 100 juta. Tetapi tantiemnya pertama kali terima itu 780 juta kurang lebih. Kemudian setelah keluar tidak terima sempurna karena kan saya dipindahkan ke Pelindo kan. Berbeda gitu ya. Kira-kira 1 M lah. Jadi kalau misalnya di penghasilan saya itu kira-kira 2 miliaran lah per tahun. Tapi kalau di sini kalau kita hitung berdasarkan info yang tahun 2 miliar itu per tahun. Itu juga sudah luar biasa besarnya era? Enggak juga. Artinya enggak roll. Tidak besar karena berarti kan rata-rata kira-kira ya tapi patut disyukuri juga. Artinya maksudnya sebulan itu kira-kira maksimal 200 juta rata-ratanya ya, maksimal 200 juta. Maksimal itu. Nah, tetapi jangan keliru. Sandidu misalnya mengaku 200 juta itu per bulan itu di luar tantiem sepertinya. Beda lagi. Jadi memang tapi untung juga saya di kelas C ya, di kelas B atau kelas C. Kalau di kelas A seperti Pertamina itu barangkali saya nggak akan bersuara lagi, jangan-jangan ya. Tapi belum dicoba kan? Belum dicoba. Positive thinking dong dengan diri sendiri. Saya sih positive thinking, insya Allah lah. Insya Allah. Mau dibayar berapapun saya tetap bersuara. Tetap independen. Amin. Oke, apa lagi nih? Nah, kita akan bahas yang di tahun 2024 itu manajemen Pertamina. Tapi cenderung mirip sebenarnya. Tadi cuma perbedaan tadi di wakil direktur utama Pertaminanya yaitu Riko Migantoro. Sedangkan yang di wakil komisaris utama tadinya itu adalah ada Todo Tua Pasaribu. Nah, sebelumnya di 2024 itu adalah Doni Oskaria. Doni Oskaria ini orang kepercayaan yang masih ada kaitannya dengan Raffi Ahmad. Ya, sekarang di Danantara ya. Sekarang di Danantara, dia COO dia. COO dan sekaligus dia Wamen juga kan ya. Jadi dia Wamen BUMN juga gitu. Nah, ya, kalau di barisan komisaris tadi komisaris utamanya masih Muhammad Iryawan, wakil komisaris utamanya tadi Donald Oskaria, komisaris independen ada masih bertahan Raden Ajeng Sondaryani ya sebelumnya yang dianggap profesional ya. Kemudian Heru Pambudi sekretaris Sekjen Kementerian Keuangan. Bambang Suswantono, Dirjen SDM, Condro Kirono, tim sukses. Nah, Alexander Lee. Jadi, Alexander Lee ini teman saya. Jadi ketika saya di Pratikno sebentar 4 bulan, beliau ini staf khusus Andi Wijayanto bersama Teten Mas Duki. Saya bersama Ari G. Dwi Payana, staf khususnya Pratikno. Bedanya adalah di antara 4 orang itu, yang saya ingat 4 orang, ada yang lain lupa tapi saya. Di antara 4 orang itu cuma Raffi Harun yang mengundurkan diri yang berhenti, atau tepatnya saya merasa tidak cocok di wilayah situ, chemistry saya nggak dapat dengan Pratikno, akhirnya saya
mengundurkan diri ya. Jadi Pratikno ingin saya mundur, kelihatannya begitu, dan saya pun ingin mundur. Perasaan gitu ya, main perasaan gitu. Ya, kenapa? Karena saya tetap bersuara, tetap menulis. Tapi kita pernah reuni kan di kantornya, di rumah dinasnya ya, era ya, gitu. Tahun 2014 jadi ya. Itu ketika saya mau berhenti. Oh iya. Jadi saya kan tidak pakai rumahnya kan. Jadi rumah dinasnya itulah saya pakai pertama kali dan terakhir kali karena saya tahu saya bakal selesai. Dalam kenangan reuni teman sekolah. Makanya semua alat kan saya deploy dari rumah sini kan. Jadi memang saya tidak. Tapi menurut saya memang banyak sekali orang-orang yang aneh punya rumah double-double gitu loh. Sudah punya rumah tapi juga kemudian ada dikasih rumah dinas itu. Dipakai lagi gitu ya. Padahal mestinya boleh. Udah saya nggak pakai, saya udah punya rumah gitu kan, bisa aja. Ya, tetapi tetap saja akhirnya barangkali rumah itu akan kosong. Oh. Nah, itu jadi akhirnya malah jadi rumah hantu. Nggak boleh juga dikasih ke sembarang orang kan, karena misalnya kompleks itu kompleks sekretariat negara, kompleks rumah pejabat setingkat ketua dan wakil ketua MK misalnya tuh, atau hakim-hakim MK. Oke. Nah, yang lain tuh, Alexander Lee ini setahu Alexander Lee ini adalah tim sukses Jokowi. Tim sukses Jokowi. Ya, kalah awalnya ya. Begitu saya berhenti. Kemudian Andi Wijayanto ternyata diberhentikan juga. Nah, dia ditarik oleh Pratikno untuk menggantikan saya sebagai staf khusus bidang hukum. Dan di 2015 tidak tanggung-tanggung ditempatkan sebagai komisaris Pertamina sampai 2024. Bayangkan kenyang sekali dia. Sorry Lex ya. Apa adanya karena banyak orang yang tahu gitu ya. Iya. Karena praktik-praktik seperti ini adalah praktik-praktik yang istilahnya merusak aktivis jadinya. Tadinya aktivis idealis untuk bekerja buat negara, begitu dilihatnya ada potensi miliaran di sana, sudah rebutan sekarang. Sekarang cita-cita aktivis mudah sekali, jadi wakil menteri, wakil kepala badan, lalu merangkap menjadi komisaris. Makanya kita harus rombak itu dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi nanti. Betul, ini kayaknya harus deh. Iya, itu orang rangkap-rangkap jabatan gak karu-karuan ini menurut saya praktik yang sudah harus dihentikan. Coba bayangkan dirjen dan sekjen di Kementerian Keuangan itu, dia punya gaji miliaran. Iya, per bulan itu. Kita bilang pegawai negeri miskin. Oh, ini bukan lagi miskin, kaya raya. Luar biasa. Dan gak diganti-ganti karena jabatan itu muter di antara mereka. Jadi mereka sendiri yang memutuskan, mereka sendiri yang menunjuk diri mereka sendiri, kan kacau jadinya. Oke. Iya. Kadang-kadang itu dijadikan alat bargaining. Misalnya gini, dia kepala BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemaham, kan lucu. Masa kepala BPKP dijadikan komisaris? Oke, terus Liz. Ya, kita lanjutkan ke profil berikutnya, yaitu adalah komisaris independen IGH Aksin. Nggak tahu juga keterkaitannya, tapi dia sebenarnya adalah seorang ekonom syariah dengan background dari UI, tapi sempat kuliah di ITB juga. Apakah dia benar profesional murni atau ada keterikatan dengan kelompok-kelompok atau organisasi lainnya? Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ya Era, karena kita memang menampilkan nanti ada gaji komisaris direksi, tapi memang fokusnya walaupun ternyata di direksi juga banyak profesional ini ya. Nah, kita lihat di sini remunerasi 2024. Ini kita masih based on 2023 ya Era ya. Nah, berbeda dengan kita pernah menganalisa gaji-gaji per BUMN, kalau waktu itu dibagi total jumlah direksi dan komisaris. Nah, di sini dapat data terbaru bahwa direksi itu kompensasinya adalah sekitar 1.075 miliar setahun di tahun 2023. Base-nya itu kita anggap per bulan sama. Jadi per bulannya itu di direksi itu kita anggap rata-rata 11,2 miliar per orang per bulan. Per bulan. Ini belum dikurangin pajak 15% ya Era ya. Jadi kalau pajak 15% itu cuma 1,5 miliar. 1,5 miliar berarti 9,5 miliar. 9,5 miliar itu itu sudah termasuk tantiam. Iya, jadi gabungan ya. Kak Nani Esdayang belum merasakan itu, dia baru merasakan kira-kira 200 juta per bulan. Kayaknya nggak cocok kalau 170, karena komisaris itu sekitar 4,79 miliar per bulan dikurangin pajak. Ini yang komisaris yang di bawah 4, bukan, maksudnya dia kan belum dapat tantiam. Apakah tantiamnya sangat besar ini gajinya aja? Totalnya aja 4 miliar. Apakah ini tantiamnya sangat besar gitu? Jadi ini termasuk tantiam ini. Apa per bulannya memang kecil 170 juta? Iya. Yang paling gede itu tantiam. Oh, tantiamnya. Iya, nggak ada kalau gaji sekian tantiam. Jadi ini sorry, saya kok jadi kalau misalnya komisaris, ya kan, per bulannya 4 miliar, berarti 600 juta pajaknya kan? 3,4. Jadi 3,4 miliar. 3,4 miliar termasuk tantiam. Termasuk tantiam. Termasuk tantiam. Nggak mungkin gaji biasa. Mana ada gaji biasa 3 miliar. Termasuk tantiam ini. Kalau gaji-gaji itu ya mungkin 200 juta mungkin ya. Oh, begitu. Ya, maaf belum tahu. Jadi Nani Esdayang itu yang kita kan sudah jadi komisaris. Iya, tetapi yang saya katakan tadi, gaji saya per bulan tuh paling cuma 200 juta. Itu pun sudah berlebih. Maksudnya lebih sekali juga itu. Kalau misalnya tahun pertama saya 70 juta,
ditambah kira-kira 80 lah. Paling cuma 150 juta aja per bulannya. Dan itu sudah semuanya dengan tantiam dan lain sebagainya. Tapi di luar perjalanan dinas, perjalanan dinas itu, dan segala macam kan? Itu cuma 1 juta sehari. Dan kalau sekali berjalan itu 2 hari aja. Nggak boleh lebih. Ya karena kita juga nggak mau lama-lama, nggak ada kepentingannya lama-lama kan. Kita datang langsung meninjau lapangan, kemudian besoknya lagi pulang, paling lama 2 hari menginap. Jadi nggak pernah lama. Dan itu perjalanan dinas itu kecil sekali. Jadi kalau kita bicara mengenai kalau kita mau lurus gitu ya, yang nggak gede, ya saya bahkan mengatakan beginilah, penghasilan saya selama 5 tahun menjadi komisaris itu kira-kira setara dengan 3 atau 4 klien saya lah, cuma ya kan imagine ya kan, lebih enakan profesional ya sebagai ahli hukum ya kan. Makanya kalau misalnya lihat saya punya rumah, punya mobil dan lain sebagainya, itu bukan karena menjadi komisaris, itu karena jadi lawyer pilkada. Cukup seneng lah kalau temannya sukses. Tapi itu tidak saya lakoni ya sampai saat ini gitu. Silakan. Iya. Selanjutnya tapi tetap saja lebih enak yang dapat 2-3 miliar per bulan tanpa ngapa-ngapain. Kita kan bekerja gitu. Apalagi yang wamen-wamen kan sudah sibuk dengan dinasnya. Mungkin dia kerjaan komisaris sudah nggak kepegang ya, Era ya? Ya. Berarti gaji apa tuh? Gabut bukan? Gaji buta. Gaji buta. Dulu saya sebelum diangkat jadi komisaris saya kan berhenti kan saya. Jadi ternyata dalam proses mau berhenti diangkat jadi komisaris utama, ya sudah tambah saya full sebagai komisaris. Jadi nggak gabut itu ya, kerja. Nggak gabut, kerja ya. Saking aktifnya kerja semua dikunjungin. Karena ada pelabuhan-pelabuhan yang tidak jelas gitu. Tapi menurut saya harusnya komisaris begitu, harusnya betul-betul dia memastikan governance di perusahaan tersebut kan. Jadi dia harus lihat tuh. Ya walaupun sebenarnya kalau saya mengakui ada kelemahan pada waktu itu karena saya baru belajar kan. Baru mengerti begini. Tetapi asal kita punya apa istilahnya, punya pegangan, kita nggak bisa disuap. Ada orang mau ngelobi apa tapi nggak pernah mempan. Karena saya tidak mau ngurusin hal-hal yang di luar kerjaan sebagai komisaris ya. Komisaris itu memberikan pengawasan dan memberikan nasihat, bukan cawe-cawe di proyek. Betul. Ya, silakan terus. Ya, kita lanjutkan di slide yang tahun 2023. Itu saat ini di tahun 2023 full komisaris utamanya itu Basuki Cahayapurnama. Karena Pak Ahok itu mengundurkan diri di Februari 2024. Menjelang Pilpres banget gitu ya. Di wakil komisaris utamanya Rosan Ruslani itu orang Gerindra juga ya. Sekarang CEO, kemudian ketua tim TKN. Ketua tim TKN, komisarisnya masih Pak Heru Pambudi, ada Rida Mulyana, Alexander Lee masih, dan Ahmad Fikri Assegaf dan Ahmad Fikri Assegaf ini salah seorang lawyer yang sukses, kaya raya, sudah kaya raya, dikasih jabatan sebagai komisaris. Makin kaya raya. Makin kaya raya ya kan? Penghasilannya bukan lagi berapa tadi? 3 per bulan itu 4M. Kalau dihitung 3,4 M ya kan? Kurang lebih kan? 3,4 ya 3 M lah mungkin. Tapi barangkali beram-am karena dia pemilik law firm Assegaf yang sangat besar ya. Assegaf Hamzah and Partners. Salah satu lawyer, salah satu kantor law firm terbesar di Jakarta. Gitu, coba bayangkan ya ini. Jadi tidak heran kalau dia punya yacht gitu kan. Mungkin banyak jasanya kali ya, Pak Ahmad Fikri Assegafnya. Mungkin dia punya hubungan baik dengan Erick Thohir barangkali ya. Pernah terlibat. Tetapi kalau dia punya law firm besar, potensial untuk konflik of interest. Ini tempat bekerjanya suami Najwa Shihab juga yang almarhum yang baru meninggal kan. Ibrahim Assegaf ya. Dia salah seorang partner, saudara sepupunya Ahmad Fikri Assegaf ya. Jadi masih ada kaitan sama Najwa Shihab ya, ipar-iparan sama Najwa Shihab. Tapi istri Ahmad Fikri Assegaf ini adalah kakak kandung Najwa Shihab. Jadi kakak dapat kakak, adik dapat adik. Tapi Ahmad Fikri Assegaf sama Ibrahim Assegaf suami Najwa Shihab sepupuan. Oke, teruskan. Direksinya ini sebelumnya di tahun 2023 Ibu Nike Widiawati, itu kalau nggak salah istri salah satu politisi PDIP ya, Ibu Nike Widiawati. Kok tahu istri? Rumornya gitu. Nike Widiawati itu kalau istri. Isu rumor sih ya, belum tentu benar juga. Direktur logistiknya adalah Alfian Nasution. Bukan begitu dekat sama orang partai gitu. Tapi itulah yang membuat dia bertahan di jabatan itu. Jadi kalau sekarang warnanya Gerindra, kalau dulu warnanya PDIP. Jadi nyantolnya di PDIP. Karena Nike ini termasuk sakti. Kenapa? Dia bisa melalui 2 menteri. Menteri Erick Thohir, kemudian Menteri Rini Sumarno sebelumnya. Tapi untuk jabatan Dirut Pertamina nggak lepas dari, kalau tidak Jokowi, Luhut. Orang yang paling berpengaruhnya. Kalau sekarang Direktur Utama Pertamina pasti Prabowo.
Kalau nggak Prabowo ya mungkin Hasim yang paling berpengaruh. I don't know exactly siapa sebenarnya orang yang paling berpengaruh menempatkan orang-orang hebat di jabatan itu. Tapi kalau kita lihat yang diangkat ini adalah Gerindra, bisa jadi Dasko. Iya. Oke ya. Ya kita nggak apa-apa ngomong apa adanya kan. Iya. Itu kan sebentuk semacam pujian sekaligus kritik kan. Oh hebat Dasko. Tapi sekaligus kritik ya kan. Karena Anda hebat, Anda tidak boleh yang namanya Jolo Makomring juga. Ya, jangan tidak boleh yang namanya apa istilahnya tidak boleh ya tetap menjaga good governance, clean governance. Iya. Karena kita ingin korupsi, kolusi dan nepotisme diberantas kan. Apalagi Direktur logistiknya di sini nggak ada wakil direktur utamanya, langsung direktur logistik jadi direktur utama, langsung direktur logistik dan infrastruktur Alfian Nasution, direktur keuangan Emma Sri Martini, direktur SDM Eri Sugiharto, direktur penunjang bisnis Eri Widyastomo, dan direktur strategi portofolio dan pengembangan usaha Atep Salyadi Darya Saputra di sini. Silakan. Kita lanjutkan lagi. Nah, remunerasinya ini karena yang 2024 juga based on 2023, jadi sama ya. Jadi kita mengacu ke sini per bulannya untuk direksi itu rata-rata sekitar 11,2 miliar. Kalau dipotong pajak ya kira-kira 9,5 miliar. Kalau ini 3,6 miliar. 3,4 miliar. Ini karena memang based on 2023. Ya. Jadi penghasilannya sedap sekali. Alhamdulillah. Nah, di tengah masyarakat yang susah ya. Nah, nanti di sini ada perbedaan karena sudah ada datanya di tahun 2022 dengan komisaris utamanya tetap Basuki Cahayapurnama, wakil komisaris utamanya Pahala Nugraha Mansuri. Ini mulai ini wakil menteri keuangan nih Pahala Nugraha Mansuri. Pahala Mansuri ini ya wakil menteri keuangan. Iya. Heru Pambudi dari Kementerian Keuangan. Coba bayangkan ya. Kan lucu, it is ridiculous ya kan? Kenapa? Wah, biar ada pengawas. Gimana nih numpuk-numpuk, ya kan? Satu, Pahala Nugraha Mansuri itu dari Wakil Menteri Keuangan, Heru Pambudi dari Kementerian Keuangan, kemudian Alexander Lee dari Setnek. Nah, ada lagi Ahmad Fikri Azegab ya, yang sudah kaya tambah kaya lagi dikasih jabatan sebagai komisaris Pertamina. Iya. Di situ juga ada Rida Mulyana. Siapa Rida Mulyana nih? Rida Mulyana, kita lihat dulu profilnya. Rida Mulyana ini adalah bentar belum. Saya lihat itunya ringkasannya dulu. Kementerian dari SDM juga. Oke. Dari SDM dan ditarik sebagai komisaris. Tadinya dia adalah Dirjen EBTKI, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Oke, nanti kita permasalahkan lah ke MK itu rangkap jabatan. Karena MK sudah jelas itu dilarang itu. Iya, dari sana juga dipaksakan. Oke, silakan. Oke, terus ada komisaris independen Alexander Lee. Oke, lagi-lagi lanjut terus ya. Pokoknya dia dari 2015 sampai 2024 tuh. Pokoknya selama 10 tahun tuh. Iya. Terus ada lagi yang sudah kaya tadi. Bukan 2025, 2024 2025 sebenarnya. Kan 2025 kan ada pergantian kan? Ya, 2025 pergantian baru di bulan Juni. Iya, dia baru masih sampai bulan Juni masih. Iya, jadi sebenarnya dia dari 2015 ke 2025 10 tahun completed. 10 tahun lebih bisa jadi kan? Ya enggak. Jadi di pertengahan 2015. Ya, kemudian pertengahan 2025. Jadi completed dia. Jadi sebenarnya 2025 itu separuhnya masih Alexander Lee itu. Sekarang saya tahu betul karena saya satu kantor sama dia, makanya saya tahu betul dia masih di mana. Satunya lagi Budi Haryanto, Niko Haryanto bukan? Namanya tuh Nikolaus Budi Haryanto atau Niko Haryanto. Juga seorang aktivis juga, seorang intelektual di CSIS dulu. Diangkat juga sebagai staf khusus Pratikno. Kemudian juga menjadi komisaris di BRI, komisaris di Mind ID. Udah kita bongkar-bongkar aja. Terus semuanya kita bongkar praktik-praktik seperti ini. Oke, silakan teruskan. Nah, komisaris independennya tadi IGH Hasim, dia adalah profesional di ekonomi syariah. Tapi kita nggak tahu juga keterkaitannya mungkin ada. Nah, sementara di direksinya itu cenderung tetap dengan tahun sebelumnya, cuma ada direktur penunjang bisnis yang baru. Bukan yang baru. Sebelumnya Dedi Sunardi ini terus diganti. Tapi direktur keuangannya masih Emma Sri Martini, direktur SDM-nya Eri Sugihartono, direktur logistiknya tetap Eri Widyastono, dan direktur strategi tetap Atep Salyadi. Masih dipakai dari 2022 hingga 2023. Nah, kalau remunerasinya di sini agak turun sedikit, terutama untuk direksi ya, agak signifikan ya. Tadi kan 11,2 M per bulan total gross ya. Nah, di tahun 2022 ternyata sekitar 5 miliar 4,998 miliar. Saya agak meragukan data ini, Lis. Kenapa? Karena aturannya gaji atau honor komisaris itu hanya 45% dari direksi. Tapi ini ada sumbernya. Ya, tapi mungkin sumbernya salah copy. Ya, tetap nanti dicek lagi lah ya, dicek lagi gini. Karena tidak mungkin dekat penghasilan komisaris dan direksi. Ya, ini dari IDX channel saya dapatnya seminggu. Waduh, jangan dicek lagi. Nanti kita cek lagi atau buku tahunannya. Buku tahunan kadang-kadang nggak tertera dengan jelas, jadi ini kadang berdasarkan interview dengan pejabat dari Pertaminanya. Tapi itu nggak masuk akal, karena itu
Jadi biasanya cuma 45%. Jadi penghasilan komisaris itu cuma separuhnya direksi. Tapi aktualnya direksi akan lebih banyak lagi karena direksi kan menguasai kartu kredit dan lain sebagainya yang dia bisa spending untuk di fasilitas dia kan, operasional segala macam. Mungkin di luar itu mereka dapat lagi mungkin. Dapat sih tidak, tapi uangnya utuh. Tidak dibelanjakan gitu ya. Kecuali kalau dia mau main itulah ya. Masih main suap-suapan itu beda lagi. Terus kan? Ya, kita lanjutkan di tahun 2021 RH. Ya. Di situ tetap Ahok sebagai komisaris utama dan wakil komisaris utamanya tadi tetap Wamin Pahala Mansyuri, komisaris Heru Pambudi, dan di sini ada Ego Sahrial dan Alexander Lee, Ahmad Firi Asegaf, Igi H. Aksin. Mungkin kita akan browsing tentang Ego Sahrial ya. Ego Sahrial ini siapa sih sebenarnya gitu? Profesional kah beliau atau Wamin atau apa gitu? Sini kita soalnya memang belum menampilkan profilnya. Sebentar ya. Ego Sahrial ini sebelumnya dia mengabdinya ternyata di SDM juga. Jadi perwakilan dari SDM. Oke, intinya adalah dia ASN. Yang jabatan rangkap gitu. Iya, betul. Dia sebagai sekjen ternyata. Ya. Sekjen SDM. Jadi dia merangkap jabatan sebagai komisaris Pertamina. Nah, direksinya itu tadi persis sama. Jadi dari tahun 2021 itu langsung pokoknya paling jagoan itu Nike Widiawati lah, nggak diganti-ganti dia. Karena jarang sekali di Pertamina itu orang yang sama lebih dari 5 tahun, apalagi rezim Menteri BUMN-nya berbeda. Jadi dia masih dipertahankan. Jadi cantolannya kalau nggak presiden ya Luhut. Wakil presiden pun nggak kuat kan. Kalau Nike Widiawati ini dari profesional atau bagaimana ya? Ya dari profesional, tetapi saya tidak tahu persis latar belakangnya siapa. Cuma saya kagum saja dia bisa bertahan di tengah isu korupsi yang luar biasa dan lain sebagainya. Pada waktu itu kan ketika Ahok jadi komut, kan Ahok sebenarnya punya ambisi untuk menjadi dirutnya kan. Ahok kan dibilang komisaris rasa dirut gitu. Komut rasa dirut. Karena kalau misalnya dalam sebuah perusahaan tersebut komutnya itu lebih kuat, cantolan politiknya kan Ahok kan cantolan politik lebih kuat, langsung ke Megawati. Kalau Nike ya orang yang di bawah Megawati cantolannya kan. Tetapi kita tidak tahu, jangan cantolannya juga maaf. Dia juga kuat sih. Cuman Ahok mempersepsi dirinya kan sebagai orang dekatnya Jokowi kan. Jadi kalau sudah bawa nama Jokowi, itu menjadi kuasa gitu ya. Keputusannya ya. Akhirnya dia berpisah jalan setelah ternyata Jokowi tidak mendukung calon dari PDIP. Oke, silakan teruskan. Cuman kalau saya mau sedikit kritis ini membahas itu baik korupsi yang dilakukan oleh Riza Halid dan teman-teman maupun korupsi yang mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Itu terjadinya di masa Ahok loh, 2018 sampai 2023. Ya, jadi makanya. Jadi kalau kita bicara mengenai bisnis Pertamina, semua itu dijadikan anak perusahaan. Jadi sesungguhnya di Pertaminanya sendiri itu zonk. Dia lebih berfungsi sebagai holding company aja. Betul. Tapi semua pekerjaan itu dilakukan oleh anak perusahaan. Dan anak perusahaan itulah yang sebenarnya menghasilkan. Dia kan konsolidasi saja sesungguhnya. Tetapi masalahnya adalah kita tidak tahu dibuatnya banyak anak perusahaannya untuk efisiensi atau untuk membuat KKN makin marak. Karena begini, kan berarti kan makin jauh dari rentang pengawasan. Karena anak perusahaan sendiri itu punya komisaris sendiri. Nah, yang paling lucunya adalah komisaris anak perusahaan itu ada direksi induk perusahaan. Beberapa diantaranya. Jadi mereka bisa juga mendapatkan penghasilan maksimal. Bisa direksi di induk perusahaan jadi komisaris di anak perusahaan gitu. Iya. Lazimnya begitu. Dan mereka mendapatkan itu sampai penghasilan maksimal 30%. Jadi kalau misalnya mereka punya penghasilan 3M, ya paling tidak 1M mereka bisa ada tambahan dari anak-anak perusahaan. Tapi konsolidasi maksimal. Tapi saya tidak tahu apakah aturan itu masih berlaku atau tidak sekarang. Jangan-jangan pasar bebas lagi. Jadi setiap anak perusahaan mereka dapat. Karena mereka bisa menjadi komisaris di beberapa anak perusahaan. Tapi tadi maksimal 30% kalau zaman waktu saya dulu. Karena itu jangan heran kita merasa bangga menjadi komisaris utama di perusahaan induk. Tapi rupanya mereka selain menjadi direksi, mereka menjadi komisaris di perusahaan anak perusahaannya. Alasan mereka ya biar gampang pengawasannya, konsolidasinya dan lain sebagainya. Padahal disitulah terjadi konflik of interest sesungguhnya kan. Oke, silakan teruskan. Nah ini kalau remunerasi 2021 era kan memang ada peraturan itu bahwa komisaris utama itu maksimal menerima 45% dari direktur utama. Itu kan peraturan tahun 2020 era. Bisa jadi tahun 2021 apakah sudah diterapkan atau di tahun-tahun sebelumnya memang tidak terjadi peraturan seperti itu. Sepanjang saya menjadi komisaris itu segitu. Oh, tapi itu peraturan tahun 2020 itu. Ya 2020 saya update itu apa gimana? Sepanjang menjadi komisaris dari 2015 sampai 2020 itu berlaku aturan itu. Oh ya. Tapi kalau di sini terlihat antara komisaris dan direksi
remunerasi yang diterima per bulan itu relatif sama. Ya, itu setelah dihitung itu nggak masuk akal. Sekitar 3M per bulan. Ya. Tapi bisa juga ini dilihat gini. Kadang-kadang komisaris itu juga saya lihat, tapi saya nggak catat ya. Dalam beberapa bulan itu misalnya ada 5 komisaris, terus baru ditambah lagi di bulan berikutnya ada tambahan jadi 2 komisaris lagi, jadi 7 gitu lah ya. Jadi memang mungkin ini kalau dibagi 7 atau gimana itu mestinya mungkin dibagi lebih banyak karena orangnya lebih banyak sebenarnya gitu kan, bertambah berganti gitu. Nah di sini terlihat di tahun 2021 itu direksi itu menerima per bulan gross take home pay ya, itu sekitar 3,08 miliar per bulan. Sedangkan kalau komisaris kalau dibagi 7 itu sekitar 2,86 miliar per bulan kotor. Belum dikurangi pajak 15% dan itu sudah termasuk tantiemnya. Iya. Ya. Kita lanjutkan lagi di tahun 2020 itu kalau dari direksi ini ada perbedaan di Direktur Penunjang Bisnis itu menjadi M. Haryo. Dari sebelumnya adalah Deddy Sunardi. Setelahnya, ini kan sebelumnya jadi kita mundur gitu ya. Terus Direktur SDM-nya juga bukan Eri Sugiharto. Sebelumnya ini adalah Kus Hartanto. Tapi untuk nama-nama yang kita tidak tahu nggak usah kita bahas lah. Kita nggak ngerti juga siapa dia. Kalau kita cuma ada nama-nama yang kita jadi perhatian aja. Nah kalau komisaris itu tetap di 2020 sampai 2021 cuman ada perbedaan di Isa Rama Tarwata. Kalau nggak salah dia juga dari ASN ini, Isa Rama Tarwata. Jangan lupa ini ada Budi Gunadi Sadikin. Waktu itu 2020 ya? 2020, iya. Ya, ada Budi Gunadi Sadikin. Budi Gunadi Sadikin adalah Wakil Menteri BUMN at that time. Jadi di tahun 2020 dia adalah Wakil Menteri BUMN. Jadi Wakil Komisaris Utama Pertamina ya kan, ridiculous ya kan? Itu lalu di sini ada Alexander Lei, Condro Kirono, tim sukses semua nih ya. Ya kalau Isa itu kalau nggak salah tadi itu adalah itu dia Ego Sarial itu tadi kan. Isa ini juga dari SDM setahu saya. Coba kita cek lagi. Ya. Jadi dari SDM. Harusnya udah dicek dulu. Tadinya saya mau fokus yang di terakhir-terakhir aja di tahun 2025 ya. Gitu. Isa Rahmat Tarwata, maafin. Saya cek lagi. Kayaknya harus saya cek ulang. Waduh, ini malah dia pernah di keuangan sebenarnya, Dirjen Keuangan, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Ya, jadi dan pernah menjadi tersangka korupsi. Ya kan di Indonesia ini kan Anda pernah korupsi dan bebas itu bukan segalanya. Besok orang udah lupa. Iya. Oke, teruskan. Kita lanjut ya. Waktunya ya. Oke. Komisaris utama di tahun 2019 itu Ahok mulai masuk di tahun 2019. Ya. Wakilnya itu adalah Wamen Budi Gunadi Sadikin dan semua komisarisnya itu adalah Condro Kirono, Ego Sarial, Isa dan Alexander Lei. Direktur utamanya masih Ibu Nika. Sudah Ibu Nika maksudnya. Ya. Di 2018 itu direkturnya sudah Ibu Nika, tapi komisaris utamanya itu Tantri Abeng. Oke. Jadi ada juga fenomena sesama Menteri BUMN dilarang saling mendahului. Jadi misalnya ini Tantri Abeng kan? Lalu sebelum Tantri Abeng ini kalau nggak salah Sugiharto itu pernah juga. Oh iya. Jadi Tantri Abeng ini wakil. Jadi dia menggantikan Sugiharto. Ya. Ini Tantri Abeng. Menteri BUMN. Ya sampai Sugiharto aja 2014. Jadi kalau misalnya tahun 2014 Gatot Trihargo ini deputi di kantor BUMN, Sugiharto mantan menterinya kan gitu. Kemudian dulu pernah ribut tuh antara Dwi Sucipto sama siapa gitu. Makanya Dwi Sucipto ini yang bekas direktur sama Ahmad Indonesia ya. Masalah Dwi Sucipto sama Ahmad Bambang pernah ribut tuh nggak cocok. Gitu. Dengan direktur pemasaran. Ya makanya direktur utama tuh Elia Masamanik. Coba lihat, ya kan? Elia Masamanik ini cuma tahun 2017 saja di sini. Tapi nanti lain kali Liza, kita nggak boleh pakai tahun-tahun begini karena ini kadang-kadang tidak menggambarkan yang sesungguhnya. Jadi paling bagus itu adalah periode. Jadi periode tahun buku. Iya sih memang. Jadi tahun buku misalnya periode dari RUPS ke RUPS itu. Walaupun sebenarnya RUPS itu kadang-kadang ada RUPS LB. Tiba-tiba. Karena mereka ini kan untuk melakukan RUPS itu mudah sekali karena ini kan perusahaan yang bukan TBK kan, perusahaan semua sahamnya dikuasai oleh pemerintah. Jadi kadang-kadang RUPS-nya itu cepat sekali bergantinya. Iya. Mendadak kenapa itu RH tiba-tiba ada RUPS LB misalnya? Ya itu kan untuk mengganti misalnya tadi yang mengantiri Ahok mundur misalnya. Oh jadi ada RUPS LB-nya. Iya RUPS luar biasa. Jadi sebenarnya yang paling benar itu adalah kalau kita membahasnya dari RUPS ke RUPS.
dari RUPS atau RUPS LB, RUPS. Jadi RUPS. Jadi misalnya ini bikin per tahun. Iya, nggak bisa. Padahal mungkin mulainya dari Juni di 2014 atau sampai cuma berapa bulan bisa jadi. Iya, seperti Gunadi Sadikin itu nggak lama-lama banget dia. 2 tahun ini terhitungnya. Ya, tapi mungkin nggak sampai ya. Iya, dia ketika jadi menteri otomatis dia berhenti gitu lah. Iya. Nanti lain kali kita akan bahas per RUPS. Jadi iya. Jadi ini bisa kita lanjut ya, ya. Okay, ada hitung-hitungannya nih. Tapi total remunerasi tuh di slide 20. Slide 30. Banyak ya slide-nya. Total remunerasi itu kan kita hitung dari masa, tapi memang dihitungnya per tahun bukan per periode. Ya. Jadi kita anggap misalnya Alexander Lee itu sampai Juni 2025. Ya. Tapi di 2015 dihitungnya setahun tuh. Ya. Jadi totalnya ini hitungan kasar aja ya. Mohon maaf Pak Alexander, total kasarnya grossnya diterima 417 miliar tuh selama masa itu. Selama 10 tahun itu. Iya. 10 tahun ya. 400 miliar. Kan dibagi 12, dibagi 10 gitu loh. Ya kan? Yang kita hitung tadi kan kita bicarakan tadi per bulan. Ya, kalau ini kan total. Oke, pantas 120 bulan ini. Pantas dia nggak bicara lagi sudah. Terus relax ya. Ahok lumayan juga tuh 200 miliar. Bayangkan. Heru Pambudi karena dia juga cukup lama ya dari keuangan itu selalu mengirim dia jadi komisaris. Dan Igi H. Hasin ini, Ego Sahrial dan Rida Maulana sampai ke Ahmad Fikri Assegaf itu dari 160 sampai 200 miliaran. Tapi ini gross pastinya ya. Ya, let's say kalau misalnya kayak Alexander Lee, dia katakanlah dipotong 60 miliar, ya kan? Dipotong 60 miliar itu masih 340 miliar, 335 miliar dia dapat. Tapi kalau misalnya ini kan kita dihitungkan 2015 full setahun. Kalau dari pertengahan tahun dikurangin lagi 6 bulan tuh. Oh ya, oke lah dikurangi ya 200 miliar, 350 miliar, 300 miliar lah. Luar biasa. Dan di sini peringkat ke-10-nya itu Budi Gunadi Sadikin. Karena dia ya cukup lama juga lah ya. Penerima Pertamina Award ya. Dengan jabatan rangkap semua nih. Iya. Alexander Lee jabatan rangkap, Basuki Cahayapurnama tidak jabatan rangkap, Heru Pambudi jabatan rangkap. Igi Hasin sih profesional, kesannya ekonomi syariah. Ibu Syariah jabatan rangkap. Rida rangkap juga. Ahmad Fikri tidak ya, Tanri Abeng tidak, Condro Kirono tidak, Budi Gunadi Sadikin rangkap. Begitu saudara sekalian. Ada info tambahan, Lis? Ada sih, kita mau coba bahas ini. Yang menarik kan barusan Pertamina di bulan Juni juga nih kalau komisaris baru di anak perusahaannya, yaitu Pertamina Hulu Energi, kilang Pertamina Hulu Energi, terus yang baru ya Patra Niaga, terus Pertamina Gas Negara dan Pertamina International Shipping itu baru. Tapi kita bahas yang ngetop-ngetop aja ya, ya. Oh iyalah. Nah ternyata saya jadi tertarik nih. Ini profesi seperti saya nih tukang survei. Saya ini kan tukang survei sebenarnya. Menarik banget ini. Bisa jadi komisaris di anak perusahaan Pertamina. Itu kan tukang survei yang jadi tim sukses. Iya. Kalau survei profesional doang nggak bisa. Iya. Yaitu komisaris utama dari Pertamina Hulu Energi itu adalah Denny J.A. Ya, Denny Januar Ali ya. Dapat juga akhirnya dia ya. Komisaris utama itu. Dan yang lucunya lagi di sini yang wakil menteri jadi Stella Christie jadi komisaris doang. Ini gimana kita bicara governance-nya ya kan? Masa wakil menteri jadi anak buahnya orang biasa kan? Lalu komisaris Muhammad Qodari ya kan? Iya, Muhammad Qodari dari Indobarometer. Kalau tadi Denny J.A. dari LSI, Lingkaran Survei Indonesia. Lengkap ya kan? Wakil menteri juga ya, Era ya? Muhammad Qodari? Dia wakil KSP. Nah tadi Igi kan sudah tidak jadi komisaris di Pertamina Corporate. Ternyata dia ditarik ke sini komisaris independen di Pertamina Hulu Energi. Oke, ini di sini. Igi Aruman Asin itu, Igi Asin. Stella Christie, Nanang Untung. Nah kalau yang terkenal lagi itu ada di Pertamina Patra Niaga. Itu adalah Tina Talisa. Oh lumayan dapat juga. Tina Talisa menjadi ini komisaris coachnya Gibran Rakabuming Raka, dia di kantor wakil presiden. Iya, sekarang dia jadi staf khusus wakil presiden bagian komunikasi. Itu Tina Talisa, dia mendapatkan jabatan di komisaris Pertamina Patra Niaga. Nah kalau nama-namanya itu sih yang terkenal ya. Oke, memang nggak enak jadi orang terkenal ini apa boleh buat ya. Orang di ini robot orang padahal yang diam-diam itu yang paling kacau sebenarnya kan, yang paling parah ya. Jadi kalau saya misalnya ada fotonya di slide 32. Kenapa, RH? Ya kalau saya lihat misalnya ya, kalau kita lihat misalnya orang seperti Denny J.A. menjadi komisaris, kalau saya tidak mempermasalahkan. Pertama dia tidak rangkap jabatan, tetapi sepanjang dia punya dedikasi di situ. Jadi sebenarnya 3 saja, ya kan? Punya integritas, karena komisaris integritas dulu. Yang kedua punya kapasitas, ya kan? Dan yang ketiga, ya apa istilahnya ya? 2 aja lah, integritas dan kapasitas gitu. Saya profesionalitas, ya kan? Jadi karena gini, kapasitas itu kan orangnya pandai, pinter, ya punya leadership itu kapasitas. Tapi kan belum tentu dia profesional di bidang itu.
Tetapi menurut saya ya it's okay. Orang seperti Denny J. Toh dia sudah nempel-nempel pemerintahan dari dulu, pernah minta jatah komisaris. Isu ya. Ada bocor gitu kan. Yang WA-nya ke Pak Luhut, LBP. Ya, tetapi ini ini namanya kita ngasih makan pada orang yang sudah kenyang. Tetapi memang kalau kita soal uang ini nggak ada muntah-muntahnya, kita selalu banyak uang dikasih uang lagi tetap aja terima gitu kan. Jadi sama seperti kepada Ahmad Fikri Assegaf tadi kan, kasih uang. Nah akibatnya ya di Indonesia ini terjadi ketimpangan yang luar biasa. Di satu sisi kesulitan ke depan ya, kalau saya mengatakan seharusnya komisaris itu dicarikan dari pegawai-pegawai yang punya achievement dan integritas yang pensiun. Pertama dia profesional di bidang itu, dia tahu betul seluk-beluknya, dan dia terbukti proven. Dia terbukti seorang profesional. Tapi kalau dia misalnya selama bekerja kiri kanan, tapi itu sangat bergantung kepada penguasa. Apakah penguasa itu memang betul-betul ingin memperbaiki governance atau cuma cari orang-orang penjilat aja? Apa seperti balas jasa? Bukan, jabatan komisaris. Udahlah, tidak, sekarang tidak hanya komisaris, menteri dan wakil menteri itu juga balas jasa semua. Nah, pertanyaannya adalah apakah negara ini akan lebih baik dengan governance begini? Apakah negara ini akan lebih buruk? Kemarin saya bicara dengan Antoni Budiawan ya. Dia kalau sampai akhir tahun ini dia meragukan Indonesia itu bisa mencapai pertumbuhan yang di atas 5%. Sekarang 4,87%. Itu pun dia mulai meragukan kayaknya ini ada fabrikasi angka ya. Jadi 4,87% itu di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi di zaman Jokowi. Ada insiden kan? Kita kan jadinya netizen masyarakat juga agak ini. Waktu kepala BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin, itu kan dibatalkan. Itu kan insiden menurut saya. Ya, jadi apalagi kemudian kan itu berpengaruh ke nilai pertumbuhan ekonomi itu kan. Ya, apalagi kemudian pemerintahan kita ini pemerintahan yang kadang-kadang cheating. Terutama soal angka-angka. Bayangkan, jangankan angka kemiskinan, angka pertumbuhan ekonomi yang bisa difabrikasi. Ini angka kepuasan terhadap pemerintahan aja seperti pengalaman saya yang saya sampaikan ke Burhanuddin Nuh tadi kan. Tingkat kepuasannya 59% atau istilahnya rating approval dijadikan 81% karena yang kata-kata yang nggak jelas cukup itu dimasukkan sebagai komponen puas atau tidak puas. Saya pas melihat video RH bertanya ke yang tukang survei itu, saya lihat dia agak geragapan tuh RH. Tetapi bukan survei dia itu. Memang, tapi nggak yang percaya atau tidak dengan ijazah Jokowi itu kan surveinya dia juga kan. Geragapan tuh, aduh. Akhirnya dia mengatakan dia tidak tahu isu tentang ijazah. Makanya saya mau meminta waktu. Kan beritanya dimuat itu di mana-mana. Bukan, maksudnya dia mengatakan tidak tahu itu. Setelah itu ada percakapan, makanya saya meminta waktu bila perlu Persepi itu mendapatkan semacam informasi yang sesungguhnya mengenai ijazah. Karena kan kalau orang lihat sekarang kan ada tambahan, wah itu tidak sesuai dengan data yang dibawa, cuma data sekunder. Marah itu kelompok-kelompok yang sudah membawa data primer. Masa putusan pengadilan dibilang data sekunder? Yang sudah cukup terkenal sebenarnya itu analisa big data juga, cuman ditabulasikan dalam bentuk yang sebaran. Itu Emprit. Itu Emprit juga mengutarakan yang sama, bahwa sebagian besar percaya ijazah palsu dan sebagian kecil yang percaya ijazah itu asli, itu juga rata-rata bukan organik. Sama persis sebenarnya. Tapi itu juga analisa big data sebenarnya. Silakan wrap up please, dan kemudian ambil kesimpulannya. Kita udah lebih dari 1 jam. Oke. Iya, ini sebenarnya ide RH dari agak lama sebenarnya, baru dibikin materinya. Ini menarik sekali sebenarnya ya. Kita jadi melihat potret sebuah BUMN terbesar di Indonesia yang sekarang sedang ribut juga, banyak ribut karena korupsi maha besarnya. Oh, ternyata potret di dalamnya adalah seperti itu. Kita sambil mengamati saja, dan mudah-mudahan ke depan mungkin kita perlu ada masukan ya ke MK atau MA tuh. Ke MK. Bukan masukan, kita mengajukan permohonan atau gugatan kalau bahasa umumnya. Iya, mengajukan gugatan di kondisi manajemen BUMN yang ada di Indonesia saat ini. Oke, terima kasih Raja. Oke, saudara sekalian, ini mohon maaf ya kalau kita permainannya lambat, nanti kita perbaiki lagi metodenya. Nanti kita akan lihat lagi ya, karena bagaimanapun memang di dalam live itu nggak boleh lambat. Begitu saja saudara sekalian, mudah-mudahan nanti kita akan perbaikin lagi hal yang lebih baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.